Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang parameter kaca. Bagaimana mendefinisikan sifat thermal kaca ya. Tapi sebelumnya kita akan menambah geometri jendela, tetapi bukan jendela di dinding luar, melainkan jendela di dinding dalam. Ya, itu yang akan kita lakukan pertama kali, dan kemudian kita akan melihat tiga cara mendefinisikan kaca dalam Energy Plus. Ada cara sederhana, cara panjang, spectral average, dan cara panjang lagi, spectral data. Kita akan pakai dua yang pertama, dan kemudian saya akan memperkenalkan juga software LBNL window. Ya, ini nanti kita akan pakai bersama sepanjang training ini. Ya, baik, kita sudah punya jendela di sini ya. Sebenarnya kita sudah menggambarkannya di dua ya di situ ya, di dinding barat ya, supaya panas gitu. Ya, jadi ada jendela di sana, dan juga di sisi bawahnya ada juga jendela begitu, tingginya 2 meter, panjangnya 3 meter ya. Jadi besar jendelanya. Nah, sekarang kita ingin menambah jendela di sisi sini. Di perbatasan dengan zona ketiga, ini kita akan menambahkan jendela, ya, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi ini ada jendela kita yang baru. Nah, bagaimana kita akan menambahkannya? Sebenarnya mudah saja ya. Kita akan mengambil jendela di zona 2 itu, ya, jendela di dinding barat di zona 2, dan kita akan copy, dan kemudian kita akan memindahkannya dari X sama dengan 0, ini kan bidang X sama dengan 0 nih, ya, ke bidang X sama dengan 5. Itu saja yang akan kita lakukan untuk zona 2. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita berbicara tentang internal window, maka kita harus melakukannya 2 kali ya. Di satu sisi ya, dan juga di sisi yang lain. Di sisi satunya lagi juga harus didefinisikan jendela yang sama. Ini window nih. Dan karena nanti kan harus ada surface matching, ya. Jadi bidang jendela yang ini harus matching dengan bidang jendela yang di sana, itu ya. Jadi tapi kita akan coba lihat, kita definisikan satu dulu, dan nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan definisi yang hanya sebelah itu. Jadi dari jendela yang sebelah barat ini kita copy dan kita jadikan di dinding timur ya. Gitu kurang lebih apa yang akan kita lakukan. Baik, kita coba ya, ini kita tutup dulu dari sesi sebelumnya. Dan kita buka case 8, kita copy, Ctrl C, Ctrl V, dan kita beri nama case 9. Dan ini seperti biasa, kita beri catatan dulu. Jadi dimulai dari case 08.idf. Baru yang kedua kita
menambah jendela interior ya. Caranya adalah dari zone 2, jendelanya di zone 2 ya. Kita cari jendelanya di zone 2. Zone 2 dinding barat. Nah, ini fenestration jendela dinding barat. Ya. Kita tinggal copy dan kita pindahkan ke dinding timur. Ya, dinding timur. Tanpa peneduhnya nggak usah ya. Karena jendela dalam ya. Jadi dinding timur kita taruhnya di bawah dinding timur juga deh. Nah, ini ya. Bawah dinding timur. Kita copy di sini. Ya. Z2 jendela timur. Ya. Ini window dan permukaannya adalah Z2 dinding timur. Ya, Z2 dinding timur. Dan yang harus kita lakukan apa? Mengganti X-nya seperti ini tadi, ya. Bidang X-nya kita ganti dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 5. Ya, jadi kita pindah di sini, ini X-nya adalah 0 dan kita ganti menjadi X sama dengan 5. Itu saja yang perlu kita lakukan. Ya, jadi jendelanya kita beri nama Z2 jendela timur dan bidangnya adalah Z2 dinding timur. Kita ganti koordinat X-nya. That's it. Semoga bisa berjalan ya. Ini kita save. Ini yang lain saya tutup dulu ya. Yang lain saya tutup dulu supaya tidak mengganggu. Ini case 9. Dan ini adalah case 9. Semoga bisa berjalan dengan error. Dengan error. Dengan error. Kita lihat severe error. Fenestration jendela timur invalid blank outside boundary condition object. When base surface use surface as outside boundary condition object, subsurface must also specify specific surface in adjacent zone. Ya, jadi tidak boleh invalid blank outside boundary condition object. Coba kita lihat. Nih. Jendela timur ya. Di dinding timur. Dinding timur itu outside boundary condition-nya ini ya, dinding timur, outside boundary condition-nya adalah surface, bukan outdoor. Kalau dia di sini adalah outdoor, maka di sini boleh kosong. Ya. Ini boleh kosong. Tapi kalau di sini ya, dia mengatakan surface, maka kita harus mengatakan boundary condition objek apa yang ada di situ. Sehingga memang nggak ada alasan, ya. Nggak ada alasan bahwa kita harus mendefinisikan jendela satu lagi di mana? Di zone 3 barat. Ya. Zone 3 barat atas. Ya. Jendelanya persis sama, geometrinya persis sama, itu hanya urutan putarannya yang kita ubah nanti. Ya. Kita coba ya, lihat ini kita ubah, kita copy. Biar mudah kita copy di sini dulu ya. Di sini adalah Z3 jendela barat. Ya. Dan building surface name adalah Z3 dinding barat atas. Ya, dinding barat atas. Outside boundary condition-nya adalah, ini kita tukar ya, yang di atas di jendela timur ini kita definisikan Z3 jendela barat,
Yang di bawah kita definisikan sini Z3 jendela timur. Ya. Nah, baru kemudian kita pikirkan bagaimana memutar AEHD ini. Ya. Ini berdasarkan gambar jendela yang kita buat di sesi sebelumnya. Ya. Jadi AEHD itu menunjuk keluar, sementara nah ini kayaknya kita melakukan kesalahan nih, tapi nanti belum tahu apakah Energy Plus akan mendeteksi itu atau tidak. Ya. Kalau kita mengganti ya, ini yang di zona 2 ya, yang di zona 2 adalah AEHD, ya. Maka posisinya sudah salah, ya. Ya. Karena AEHD itu adalah di dinding barat menunjuk ke arah barat, jadi normalnya keluar ke arah barat. Kalau ini dipindah plek ke sini, ya, ke zona 2 yang hijau ini, maka dia normalnya justru ke arah dalam. Ya. Maka ini harus diganti dulu yang zona 2 ya, supaya dia melihat keluar zona, ya. Dan kalau AEHD di sini adalah menunjuk ke arah keluar sana ya. Ya. Keluar sana. Maka kalau dibalik adalah ADHE. Ya, dibalik itu adalah ADHE supaya dia masuk ke dalam sana. Ya, ADHE. Nah, yang putarannya harus dibalik itu adalah yang zona 2. Ya, justru yang zona 2 yang putarannya harus dibalik menjadi ADHE. Kita coba ya. Sini yang zona 2 ini kita pilih kita ubah menjadi ADHE. ADHE. Nah, A-nya tetap di sini, A, ya kan? D-nya adalah dari belakang, dari yang terakhir, pindah ke nomor 2. Ini yang terakhir, kita pindahkan ke nomor 2 di sini. Ya. Dan yang nomor 2, kita pindahkan ke yang terakhir. Ini yang nomor 2 di sini. Kita pindahkan ke yang terakhir, langsung kita timpa. Ya, dan ini kita dekatkan. Ya, itu sudah ADHE dan ini sudah saling menunjuk ya. Yang di atas menunjuk ke jendela barat atas. Z3 jendela barat ya betul ya. Z3 jendela barat dia menunjuk ke Z2 jendela timur. Ya, itu kita lihat ya, the moment of truth, apakah ini akan menghasilkan error atau tidak. Satu severe error masih, kita lihat ya, apa severe errornya adalah vertex 2 koordinat value type string input 3,5. Oh iya, ini. Nah, ini dia. Ya. Nggak ada komanya. Nah, ini juga sama yang di bawah. Oh, yang di bawah ada komanya. Ya. Ada komanya. Oke. Semoga cuman itu saja. Nah, sudah jalan. Jadi sudah oke. Geometrinya sudah oke. Ya. Jadi ini menambah. Jadi 4 warning. Ini yang data iklim kita biarkan saja dulu. Severe errornya sudah 0. Jadi kita sudah membuat jendela ya dari sini ya, dari situ ke kita pindahkan saja ke sebelah sana. Maaf. Ya, nih dari sini ya, dari sini kita pindahkan saja ke sebelah sini. Dan kemudian ternyata kita harus membuat duplikasi yang berikutnya ya, ke sisi yang satu lagi ya, supaya dia bisa berimpitan, adjacency-nya bisa kita buat. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat
interior window, internal window. Nah, baik. Selanjutnya yang kita akan lakukan adalah mengubah sifat thermal kaca. Sifat thermal kaca itu kita spesifikasikan di dalam Energy Plus. Ini bisa kita lihat dari input-output reference ya. Jadi di sini di section ini ada material for glass and windows, material for glass, windows and doors ya. Jadi objek yang akan kita pakai tidak banyak, mungkin hanya 2 objek ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencari datanya. Ya, itu nanti kita akan bahas di sini. Tapi sebelumnya kita akan lihat bagaimana objek IDF-nya ya. Yang pertama adalah window material glazing. Ini by default cara yang paling bagus untuk mendefinisikan kaca adalah menggunakan objek ini. Ya, di sini kita lihat bahwa inputnya itu terdiri dari beberapa field ya. Yang pertama adalah name, dan kemudian yang paling penting itu adalah yang kedua, optical data type. Ya, biasanya kita menggunakan spectral average. Ya, di sini ada beberapa tipe yang bisa dipakai, yaitu spectral average, spectral and angle, dan BSDF. Ya, yang paling kompleks adalah BSDF by directional ya, by directional scattering istilahnya. Tapi itu terlalu advance buat kita di tahap pengenalan simulasi energi ini. Jadi kita akan fokus ke spectral average ya. Apa itu spektral dan apa itu spectral angle, nanti secara sambil lalu saya akan coba bahas itu, tapi kita tidak akan pakai ya. Yang kita akan pakai hanya yang spectral average. Dan karena dia spectral average, maka yang selanjutnya ini adalah digunakan untuk spectral average ya. Yaitu thickness dan berbagai data ya, banyak datanya sampai yang paling bawah ya. Jadi contohnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Contoh objek material window glazing ya. Ini seperti itu. Jadi spectral average, thickness, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita pakai spektral itu nanti kita harus menyediakan data spektrumnya ya, sesuai dengan sudutnya untuk satu incident angle, itu dalam file yang terpisah. Tapi kita nggak akan pakai itu. Nanti saya akan coba perlihatkan bentuk filenya seperti apa. Ya, tapi spectral average ini kurang lebih seperti ini, ya. Dan ini kalau kita melihat file case 9 ya, dan kita lihat misalnya ini ya, fenestration, dia pakai construction name-nya adalah ini ya. Kita lihat itu bentuknya seperti apa. Nah, ini construction-nya adalah itu ya, single clear 6 mm. Maka material yang dipakai itu adalah window material glazing. Ini persis seperti yang kita bahas tadi, ya. Dan dia pakai spectral average. Ya, ini semua datanya sudah disediakan, dan ini kalau tidak salah beberapa sesi yang lalu kita mengambil data itu dari folder dataset ya, di folder instalasi Energy Plus. Jadi semuanya ini sudah diberikan oleh library yang disediakan oleh Energy Plus. Oke. Itu cara pertama
yang kita pakai, dan ini by default sebaiknya pakai cara ini ya. Data-datanya didapat dari mana? Itu sebentar lagi kita akan lihat dari mana kita mendapatkan data-data itu ya. Tentunya bisa selalu dari library yang disediakan oleh Energy Plus, tapi itu kan sifatnya terbatas dan tidak merujuk kepada kaca yang beredar di pasaran ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana caranya mengetahui cara mengetahui properti thermal dari kaca yang beredar di pasaran. Kemudian yang kedua, saya balik lagi ke input-output reference. Kita punya di sini ada simplified method, ya, material simplified glazing, ya. Dan di sini juga langsung diberi catatan gitu. This model should be used with caution. Jadi hati-hati kalau memakai model ini, karena memang sifatnya simplifikasi, ya. Kenapa simplifikasi? Karena dia hanya memerlukan tiga data, yaitu U value-nya berapa, SHGC-nya berapa, ya, dan visible transmittance-nya berapa, ya, dan tidak peduli apakah kaca ini secara realistik ada di pasaran atau tidak, dia nggak peduli, ya. Jadi dan ini adalah cara cepat buat kita untuk mendefinisikan kaca. Katakanlah kita mau mendefinisikan kaca yang relatif bagus, ya, tidak terlalu bagus tapi bagus, ya. Itu dalam rentang U value kan dia sekitar 3 atau 2,5 sampai 3 itu sudah cukup bagus, ya. Sudah cukup bagus. Jadi tinggal kita masukkan di sini U value-nya berapa, 2,5 sampai 3. Di sini ada contoh 2,7. Ini tinggal kita masukkan, dan SHGC-nya pun kita tinggal masukkan. Kombinasi antara U factor, U value dengan SHGC itu kan seharusnya tidak bisa kita karang-karang, ya. Karena dia harus keluar dari properti sebuah kaca, dan itu sebuah produk yang beredar di pasaran. Tetapi model ini object simplified window definition ini dibuat supaya kita mudah mendefinisikan kaca, ya. Dan ini kita cari, ya, dan kita masukkan ke dalam model kita. Kita pakai Astrograph, ya, untuk mencari ini window material simple glazing system, ya. Kita ke Astrograph dan kita cari nah, di sini ada beberapa contoh, ya, yang kita bisa langsung pakai. Misalnya, nah ini, ya, ini bahkan dia tidak memakai ini cuma tidak memakai visible transmittance, ya. Jadi ini kita copy, kita pindahkan ke construction kita, ya. Window material simple glazing system, ya. Jadi window material ini kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ya, ini ada tiga field yang harus kita isi, yaitu U factor, solar heat gain coefficient, visible transmittance. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, kalau yang kita baru copy tadi, ternyata cuma 2 juga boleh. Jadi hanya U factor dengan solar heat gain coefficient, ya. Ini saya beri judul better glass, ya. Kita definisikan juga bukan SHGC, tapi apa tadi namanya? Visible transmittance, ya. Visible transmittance ini kita
coba definisikan juga di bagian akhirnya. Ya, visible transmittance. Di sini katakanlah di sini 0,6 ya, 0,6. Jadi kita taruh di situ supaya rapih dan ada visible transmittance 0,6. Nah, kurang lebih begitu, ada simple glazing system dan ini kita definisikan construction-nya ya berdasarkan si better glass tadi ya, window with better glass. Ya, materialnya adalah better glass. Jadi kita lihat caranya adalah sederhana sekali dan ini tidak disebutkan ya ketebalan jendelanya berapa, tidak disebutkan. Sangat sederhana, pokoknya jendelanya harus punya thermal properties yang seperti itu. Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya dua construction untuk kaca. Yang pertama adalah single clear 6 mm dan yang kedua adalah better glass. Ya, atau window with better glass. Ya, construction. Ya. Kita punya 3 jendela ya. 1, 2, 3. Jadi kita sudah punya 2 construction dan kita perlu 1 lagi construction untuk mendefinisikan jendela ini ya. Nanti di salah satunya kita pakai yang baru kita definisikan yaitu window with better glass dan nanti yang satu lagi kita akan definisikan di sini di atas dan yang ada sekarang yang single clear kita pindahkan ke internal window ya. Jadi begitu kita sekarang beralih ke spectral average seperti ini, kita perlu banyak sekali data. Ya, data yang seperti ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari software yang disebut window, LBNL window. Ya. Ini memang interface-nya seperti ini ya. Ini mohon maaf kecil dan tidak bisa diperbesar fontnya. Tapi LBNL window. Jadi LBNL, Lawrence Berkeley National Lab, itu adalah sebuah institusi riset di Amerika. Dia adalah lembaga pemerintah, dan LBNL itu adalah salah satu dari, kalau nggak salah 2, institusi yang menjadi repositori seluruh database kaca di dunia. Yang satu di Amerika dan satu lagi di Eropa. Ya, jadi kalau dari Amerika kita punya software namanya LBNL Window, ya. Isinya adalah semua kaca yang tersertifikasi, ya. Dan di Eropa kita punya software yang namanya WIS, Window Information System, ya. Seharusnya kedua software ini isinya sama, ya. Tapi silakan dicek. Saya selalu pakai yang versi Amerika, jadi versi dari LBNL, dan ini isinya adalah database kaca dari seluruh dunia. Ya, tentu saja yang tersertifikasi ya, yang tersertifikasi. Nah, ini kita lihat dulu interface-nya ya. Interface-nya yang penting di sini adalah yang pertama ini ada tab kecil-kecil ya di atas sini ya. Yang pertama di sini adalah window library ya. Kemudian ada glass library, kemudian ada gap library, ada glazing system library, ada environmental condition library, ada frame library, dan ada divider library, kemudian ada shading layer library, dan shading material library. Ya, jadi ada banyak. Untuk divider, shading, frame, dan lain-lain kita tidak bahas sekarang. Ya, yang kita bahas sekarang hanya 2
dua library. Yang pertama adalah glass library. Ya, glass library itu apa? Ini kaca. Semua kaca yang tersertifikasi di dunia ini boleh dibilang ada di sini. Ya, silahkan kita cari nama-nama produk ya, apapun itu ya. Misalnya ini bisa kita cari ya, name ya. Kita misalnya find name, kemudian kita bisa klik advance ya. Misalnya kita mau mencari Panasap gitu ya. Nggak ada. Product name, saya dari sini aja ya, coba ya, Panasap. Nah itu ada ya, Panasap ya, ID-nya Glass Library, ID sekian, manufacturer-nya Asahimas ya, itu ada. Jadi kita bisa berpindah lagi. Nah di sini ini banyak yang bisa kita cari ya. Ada banyak sekali. Dan ini bisa kita sortir berdasarkan produk, berdasarkan manufacturer ya, ada Asahimas. Ini ada Panasap Green, ada Panasap Green 5 miri, ada Panasap Blue Green dan seterusnya ya. Ini bisa kita klik, kita lihat isinya apa. Ya. Dan kalau kita perhatikan ya, di sini data kacanya ya, data kacanya itu ada solar transmittance, ada visible transmittance, ada infrared. Jadi ada 3 spektrum, selalu disebutkan begitu. Jadi ada solar transmittance, ada visible transmittance, ada infrared. Yang membawa panas itu yang solar. Jadi ini 3 spektrum cahaya ya. Jadi ada solar spektrumnya, ada visible spektrum, ini yang bermanfaat untuk daylighting, pencahayaan alami, dan ada infrared. Ya. Kita lihat dulu, untuk setiap spektrum kita lihat, itu didefinisikan ada transmittance, berapa banyak yang bisa lewat, ya, dan dan ada reflectance, berapa banyak yang dipantulkan, ya. Dan untuk setiap spektrum, untuk setiap misalnya transmittance itu ada 2 permukaan, dari depan dan dari belakang, ya. Yang depan itu selalu by definition dimulainya dari luar, ya, dari luar, bukan dari dalam. Jadi kalau dibilang transmittance front itu dari luar, ya. Transmittance back itu dari dalam, ya. Sama juga reflectance dari luar, ya, dan reflectance dari dalam, mantul lagi, ya. Sama solar spectrum begitu, visible spectrum juga begitu, ya, di sini. Itu. Yang infrared kita lihat di situ ada emissivity, ya, emissivity-nya juga sama, front dan back. Ya. Baik. Kemudian ini baru baru kaca. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang kita definisikan di Energy Plus, ya, ini sebenarnya sudah one on one. Ya, misalnya ini ada clear 6 mm ya. Di sini setelah ketebalan, ya, di sini kan solar transmittance at normal incidence, ya. Nah, itu lihat ada T-sol transmittance 0,4. Kemudian ada reflectance di front side. Tuh, front side, reflectance di back side. Jadi kalau kita mau mendefinisikan energy plus-nya seperti itu secara manual, kita bisa mengetikkannya. Ya. Jadi datanya dari situ semua. Ini baru kaca. Ya. Nah, kaca agar bisa kita pakai untuk perhitungan simulasi di bangunan, itu harus dimasukkan ke dalam glazing library. Ini nanti silakan dieksplorasi sendiri ya, kacanya ya. Glazing library.
Seperti di sini. Kita bisa klik new ya. Dan itu by default selalu dimulai dari clear 3 mm, kacanya by default seperti itu ya. Kita bisa balik lagi ke tadi ya, misalnya glass library, dari misalnya manufacturer ya, saya mulai manufacturer dari Asahi Mas ya. Ini saya pakai Panasap dark gray. Nah, di sini dia ada glass ID 1209 ya. Jadi saya pakai aja ke glazing library. Di sini saya sudah punya kaca jendela, saya double glazing. Ya. By default itu kita lihat by default dia 1, kalau mau ditambah jadi double glazing jadi 2. Ya, di tengah-tengahnya by default ada air gap yang didefinisikan ya. Tadi kaca yang kedua itu saya masukkan di situ 1209 ya. Lupa lagi tadi apa ya, 1209 tapi ya ada lah gitu. Jadi nggak apa-apa kita masukkan begitu ya, dan kita bisa menekan tombol hitung, calculate, dan di sini kita lihat bahwa U factor-nya adalah 2,7. Nah ini kayaknya kurang bagus nih ya, kurang bagus. Saya mau mencari kaca yang lebih bagus lagi ya. Saya coba lihat ke glass library, dan di sini saya mau melihat, mau memperkirakan ya kira-kira kaca apa yang bagus dalam arti dia sedikit melewatkan sinar matahari. Ini bisa kita estimasi dari T-sol. Ya, T-sol, kita bisa klik T-solnya, dan ini diurutkan berdasarkan T-sol. Ya, mulai dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Jadi saya mau ngambil T-sol yang kira-kira kecil lah di sini ya. Nah, ini dari Saint-Gobain 215 ya. Sini. 215, coba saya kalau saya ganti ini dengan 215, saya hitung pasti 2,6. Oh, maaf, ini kebalik ya. Jadi yang di luar adalah 215 dan ini adalah 102. Kita coba apa bedanya. Ya, tetap sama ya, 2,6. Jadi lapisan yang pertama itu yang ada di luar ya, dan kemudian yang kedua itu yang ada di dalam ya. Ini saya yang di luar itu 3 mili dan yang dalam 3 mili itu kaca clear ya. Gak apa-apa, biar saja kaca clear, tapi ini kita carikan kaca yang lain yang lebih bagus lagi ya. T-solnya tadi 0,1, jadi kita 0, berapa tadi? Nah ini kita cari yang udah gelap ini kacanya ini, ya. Dari, nah ini katakanlah inilah yang gelap ya. Placobel 4560, ya coba ya 4560, 4560. Ini berapa ini? Oh, tetap 2,7. Ya, nggak apa-apa. Tetap 2,7, tetapi SHGC-nya udah turun kecil sekali. Ya, tadi kita nggak memperhatikan SHGC-nya. Tidak apa-apa. Air gap-nya, kalau mau lebih bagus lagi, air gap-nya kita bisa ganti dengan yang pakai gas ya, pakai argon misalnya. Ya. Pure argon, kita lihat apakah itu tambah bagus ya, tambah bagus sedikit ya, 2,5. Tapi nggak apa-apa. Ini kita anggap saja ya, kita akan pakai ini ya, kita save ya. Bagaimana caranya kita memakai? Ini kita report dan kita export dia
Energy Plus. Jadi bisa detail, bisa Energy Plus IDF, bisa Energy Plus BSDF. Jadi pakai yang IDF, ya. Kemudian kita klik OK, dan dia akan minta kita akan save di mana. Kita save di working folder, di single zone, ya. Kemudian kita save. Sudah selesai, ya. Dan setelah itu kita bisa kembali ke single zone folder, dan kita lihat di sini ada dua file, ya, jendela double glazing. Yang pertama adalah yang AVG dan yang kedua adalah spec. Ya, dua-duanya saya buka, ya. Kita lihat di sini bahwa yang pertama adalah yang AVG itu adalah pakai spectral average. Jadi kita sudah paham ini, ya. Kita sudah paham dan ini langsung dituliskan seperti kebutuhannya untuk Energy Plus. Ada window construction-nya. Ya, jadi ini semua kita pilih semua. Ya, kita tinggal masukkan ke file IDF kita. Sudah selesai. Ya. Nah, yang kedua adalah yang file dengan tambahan kata spec. Ini dia pakai spektral, ya, dan data spektralnya itu diberikan di sini. Nah, ini spektral datanya itu diberikan seperti ini, panjang sekali ke bawah, ya. Nah, itu sama, ini tinggal di copy, kita paste ke file Energy Plus, atau nanti ini kita save ke file yang terpisah dan kita bisa panggil Energy Plus untuk mengkomunikasikan itu ke file IDF, ya, tapi itu tidak kita pakai, ya. Yang kita pakai adalah yang ini, yang pertama tadi, yang spectral average, dan kita sudah copy ke case 9, ya, case 9. Ini kita tutup, ya. Ini juga, ini error filenya kita tutup juga. Nah, sekarang kita punya 3 jendela, ya. Kita punya 3 jendela, ada 2 yang sisi barat dan 1 yang di dalam. 1 yang di dalam kita akan pakai yang single glazing, ya. Yang di atas kita pakai yang dari Energy Plus, yang dari LBNL window, dan yang di bawah dari simplified definition. Kita mulai dari zone 1 dulu. Zone 1 jendela barat, ya. Zone 1 jendela barat. Kita lihat zone 1 jendela barat, ya. Ini kita pakai construction-nya adalah window with better glass. Karena ini menggunakan definisi yang simplified, ya. Zone 1 jendela barat itu pakai yang window with better glass. Ya. Nih, ya, zone 1 jendela barat, ini kita pakai yang bawah window with better glass, ya, karena dia pakai better glass, yaitu simplified glazing system. Jadi ini kita copy, ya, kita gantikan di sini. Z1 jendela barat ini pakai window with better glass, ya. Nah, yang kedua itu adalah yang di atas sini, zone 2 jendela barat, itu pakai yang dari LBNL window. Jadi kita cari dulu LBNL window-nya yang bawah, ya. Selalu construction-nya, ya. Ini glazing system 64 istilahnya. Wah, janganlah, ya. Jangan pakai nama yang kriptik begitu. Kita pakai ini aja, jendela double glazing. Ya, jendela double glazing. Oke. Jendela double glazing ini kita definisikan ke zone 2 jendela. Zone 2 jendela barat. Zone 2 zone 2 jendela barat, ya. Construction name-nya kita ganti jendela double glazing. Oke. Jendela double glazing.
Kemudian bagaimana dengan yang internal window? Jadi jendela timur dan Z2 jendela timur dan Z3 jendela barat tetap pakai single clear 6 mm. Kita biarkan seperti itu. Ya. Ini kita lihat apakah definisi kita ada yang ngaco atau tidak. Nah, sudah jalan. Jadi sudah oke. Kita lihat dulu error message-nya 0, tidak ada severe error, dan warning-nya juga masih 4. Jadi itu yang data iklim. Kita biarkan saja. Kita sudah untuk merecap ya. Kita sudah pertama membuat jendela interior ya. Jendela interior, dan jendela interior itu harus dibuatkan sepasang. Ya, jadi di kedua bidang yang mengandung jendela harus didefinisikan jendelanya ya. Dan kemudian setelah itu kita melihat bagaimana caranya mendefinisikan berbagai cara dalam menspesifikasi properti thermal kaca ya. Saya memang tidak menjelaskan properti thermal kaca itu apa saja, U value itu apa, SHGC itu apa, SC itu apa, karena asumsinya bahwa itu sudah dibahas di sesi-sesi yang lain ya, tentang bagaimana menspesifikasi karakteristik thermal selubung bangunan ya, terutama ini dalam pembahasan OTTV. Jadi silahkan dipelajari lebih jauh parameter-parameter thermal tersebut. Untuk sesi kali ini sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.